Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis pada keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Senawe. Di antara makam tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Raja Pasai pertama, Malik Al-Saleh, adalah nama baru Merasilu pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, dari 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perulak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memimpin pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir yang berasal dari Venetia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui perjalanan Marco Polo maka dapat diketahui Kerajaan Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1348. Pada masa ini pemerintahannya Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintah Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III. Menurut sejarah Melayu, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Periode pemerintahan tentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar, seorang bendahara, seorang komandan militer, atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya, para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut,
Yang pertama ada Sri Kaya Syed Ghisyauddin sebagai Perdana Menteri. Yang kedua ada Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. Yang ketiga ada Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, setelah raja-raja yang telah disebutkan tadi, ada beberapa raja lagi yang pernah menguasai kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada Sultan Malik Al-Soleh tahun 1267 sampai 1297. Pada tahun 1267, kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Meurasilu dengan gelar Sultan Malik Al-Soleh. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Selain lada, kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus. Lalu yang kedua adalah Raja Sultan Muhammad Az-Zahir tahun 1297 sampai 1326. Setelah Sultan Malik Al-Soleh wafat pada tahun 1297, kepemimpinan kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sang raja baru ini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang ini secara resmi digunakan pada kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Lalu yang ketiga ada Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1326 sampai 1345. Pada tahun 1326, tahta kerajaan diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai para pedagang dari Cina dan India yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, di kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina.